Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bayu Budi Ismanto yang akan menjadi moderator di podcast kita kali ini. Di sini saya akan membahas tentang konsep jiwa an-nafs yang berkaitan dengan maraknya penyalahgunaan teknologi digital di era sekarang. Nah, ada narasumber kita sekaligus teman saya, yaitu Mas Zaki Kamil Ulil Albab yang biasa dipanggil Mas Zaki. Apa kabarnya Mas Zaki? Halo Bayu, halo para pendengar. Alhamdulillah kabar baik. Senang banget bisa hadir di podcast kali ini dan di diskusi yang sangat krusial ini. Nah, Mas Zaki, sebelum masuk ke inti dari pembicaraan kita nantinya, siapa sih Ibnu Sina itu? Nah, apakah pemikirannya masih relevan dan kenapa pemikirannya masih relevan di zaman sekarang? Oh, tentu Mas Bayu bisa. Nah, Ibnu Sina ini atau yang dikenal di Barat sebagai Avicenna adalah seorang filsuf dan ilmuwan besar yang hidup sekitar abad 10 sampai 11 Masehi. Beliau ini punya karya monumental. Salah satunya yaitu karya psikologi dan filsafat jiwa. Yang menarik dari pemikiran jiwa beliau ini masih sangat relevan untuk merespon atau membahas fenomena yang terjadi pada zaman sekarang, seperti bagaimana manusia merespon informasi di era digital. Gitu Mas Bayu. Wah, menarik sekali ya Mas. Nah, kalau kita membahas tentang jiwa an-nafs Ibnu Sina, itu dibagi menjadi berapa bagian sih? Tolong dong Mas, jelaskan secara sederhana saja. Baik Mas Bayu. Nah, Ibnu Sina ini konsep jiwa Ibnu Sina ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jiwa nabati atau an-nafs an-nabatiyah, yang kedua jiwa hewani atau an-nafs an-hayawaniyah, dan yang ketiga jiwa rasional atau an-nafs an-natiqah. Nah, tentu yang paling tinggi dari ketiga tersebut adalah jiwa rasional, karena inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, seperti cara berpikir, menalar, dan memilah yang baik dari yang salah beradab. Begitu Mas Bayu. Oh, gitu ya. Oh, jadi jiwa rasional inilah yang seharusnya menjadi filter ya Mas. Dan apakah jiwa rasional itu ada fungsi-fungsi tertentu? Baik Mas Bayu, persis di dalam jiwa hewani yang menjadi jembatan antara jiwa nabati dan rasional. Ibnu Sina memperkenalkan konsep indera batin. Ada 5 indera batin yang diperkenalkan oleh Ibnu Sina. Yang pertama ada his mustarak atau common sense. Yang kedua ada khayal atau imajinasi. Yang ketiga ada wahm atau estimasi. Yang keempat ada hafizah atau memori, dan yang terakhir ada mutasharifah atau estimasi. Nah, dari kelima tersebut, 2 yang paling penting dalam konteks hari ini. Yang pertama itu wahm atau estimasi, kemampuan estimasi atau menilai sesuatu. Yang kedua ada mutasharifah, kemampuan mengolah informasi secara aktif. Itu Mas Bayu. Oh, jadi kalau fungsi-fungsi tersebut itu berjalan dengan baik, manusia bisa memilah informasi-informasi itu dengan bijak ya Mas ya? Tepat sekali Mas Bayu. Jika fungsi indera batin berjalan optimal, manusia mampu membedakan mana informasi yang valid dan mana informasi yang hoax. Manusia juga bisa menentukan mana konten yang positif dan bermanfaat dan mana konten yang hanya memancing emosi negatif. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa rasional harus selalu mengontrol dan membimbing fungsi-fungsi yang lebih rendah ini Mas. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke inti persoalannya ya Mas. Yang kita tahu, anak muda zaman sekarang, bahkan kita semua itu sering sekali mendapat banjir informasi dari media sosial. Nah, menurut Mas Zaki nih, ketika di persoalan-persoalan tersebut dihubungkan dengan konsep Ibnu Sina, itu apa yang terjadi Mas?
itulah masalahnya Mas Bayu. Dalam kerangka ilmu Sina, yang terjadi saat ini adalah disfungsi waham. Estimasi kita tuh sangat lemah teman-teman atau Mas Bayu. Nah, kita menerima informasi begitu cepat dan banyak sehingga konsep waham atau estimasi ini tidak bekerja sama sekali. Akibatnya kita mudah percaya pada hoax, mudah terprovokasi, dan mudah percaya pada narasi yang belum tentu itu benar, Mas. Jadi bukan semata-mata salah teknologinya ya Mas ya, tapi bagaimana cara kita itu menggunakannya ya. Betul, teknologi itu netral. Ia hanya alat. Masalahnya ada pada jiwa kita bagaimana merespons. Kalau jiwa kita lemah atau kita tidak melatih daya secara kritis, maka kita mudah dikendalikan oleh informasi, bukan kita yang mengendalikan informasi, Mas. Itu letak bahayanya di situ. Contoh yang sering kita temui nggak Mas? Pasti kan banyak banget tuh ya. Banyak Mas. Contohnya seperti saat ada berita viral di WhatsApp atau Instagram, sebagian orang itu langsung nge-share atau membagikan video tersebut tanpa dicek terlebih dahulu kebenarannya, atau konten yang sengaja memancing kemarahan orang, yang mayoritas orang tuh langsung menelan informasi tersebut tanpa dipikir secara kritis. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa konsep waham dan mutasharifah tidak berfungsi dengan baik. Kita bereaksi secara emosional, bukan secara rasional. Meramalkan era digital ini ya Mas ya, walaupun hidup beliau itu 1000 tahun yang lalu. Betul sekali Mas Bayu, bisa dibilang begitu. Memang pemikiran beliau ini sangat visioner. Konsep-konsep beliau ini sangat universal, menyentuh hakikat manusia itu sendiri. Bagaimana kita memproses realitas, Mas. Dan realitas hari ini adalah realitas digital yang penuh distraksi. Apa yang bisa kita lakukan ya? Apa pesan Mas Zaki untuk para pendengar podcast ini? Nah, ada 3 hal praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, latih daya kritis. Jangan langsung percaya informasi yang belum diverifikasi. Nah, yang kedua, kurangi konsumsi informasi yang berlebihan, karena overload informasi juga melelahkan jiwa, Mas. Ibnu Sina juga menekankan bahwa jiwa itu harus seimbang. Dan yang terakhir yaitu perkuat jiwa rasional kita dengan ilmu, seperti diskusi di podcast kali ini. Oke, luar biasa Mas Zaki. Terima kasih telah berbagi pemikiran di podcast kali ini. Sama-sama Mas Bayu, terima kasih juga kalian sudah menghadirkan topik yang penting ini. Semoga kalian dapat ilmu baru di podcast kali ini ya teman-teman. Terima kasih. Oke, untuk para pendengar, itulah tadi perbincangan bersama Mas Zaki tentang konsep jiwa Ibnu Sina yang berhubungan dengan maraknya penyalahgunaan digital di era modern saat ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.